ilmunya David Grove dengan edit submodality di blended jadi satu, diramu lagi menjadi apa yang disebut edit metafor. Nah, inilah edit submodality, teman-teman. Ya, dari sini. Ini dikutip dari NLP Communication Model oleh Ted James PhD. Di internet banyak, gambar ini di internet banyak. Ini sudah saya gambar ulang ya, supaya secara digital ini tidak menduplikasi gambar orang. Secara global, pengalaman kita itu masuk ke dalam pikiran dan perasaan itu dengan 5 indera. 5 indera istilah dalam NLP disebut visual, auditory, kinestetik, olfaktori, dan gustatory. 5 indera itu masuk pengalaman apapun, termasuk trauma, termasuk bahagia, termasuk powerful, termasuk mindfulness. Semua pengalaman itu diterima oleh 5 indera, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatory, yang ada di sebelah kanan ini. 5 indera ini merekam pengalaman eksternal atau real experience atau external experience, kemudian difilter, saya nggak jelaskan, waktunya cukup panjang. Setelah difilter, kemudian menjadi pengalaman internal. Inilah yang akan saya jelaskan. Nah, pengalaman internal itu, kalau di dalam gambar aslinya, ini bukan persepsi, tetapi map. Dan ini bukan emosi, tapi state. Tapi mohon izin, permisi, ini saya terjemahkan secara bebas, tapi insya Allah di atas 90% sama maknanya. State saya maknakan sebagai emosi, dan map saya maknakan sebagai persepsi, supaya mudah dijelaskan kepada banyak kalangan. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa ketika kita menyimpan sebuah pengalaman, bentuknya adalah persepsi. Dan persepsi itu juga dibentuk oleh logika, dan ini teman-teman ada visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatory. Apa itu? Visual adalah gambar, bukan mata ya. Kalau ini mata, tapi kalau di sini gambar. Auditory adalah suara. Ya, di dalam memori auditory itu bentuknya suara. Kalau di dalam sensor bentuknya adalah telinga. Kinestetik bentuknya rasa, kalau di sensor bentuknya adalah kulit. Olfaktori di sini bentuknya bau, kalau di sensor bentuknya adalah hidung. Gustatory adalah rasa taste, pengecap ya, asin, manis, dan seterusnya. Di sini bentuknya adalah mulut atau lidah. Nah, itu teman-teman sekalian. Ini menyimpan pengalaman kita, ini kita simpan dalam bentuk ini. Nah, kalau strukturnya ini kita ubah, visualnya kita ubah lebih besar, maka emosi kita bertambah. Kalau kita perkecil, emosi kita menurun. Sama, suara juga begitu. Kalau kita edit, suara kita besarkan, maka emosi kita bertambah. Emosi itu apa? Kalau rasa takut, ya takutnya makin takut kalau bertambah. Kalau rasa benci, ya bencinya makin benci. Kalau trauma, ya makin takut. Nah, begitulah kira-kira. Ya, dengan mengubah komposisi ini, maka kita mengubah emosi, bahkan bisa menghapus emosi. Nah, inilah yang disebut teknik edit submodality. Submodality itu, modality itu ini, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatory. Ini kita sebut modality. Itu ada subnya. Subnya adalah besar kecil, jauh dekat. Ya, nah itu kalau kita edit subnya itu, jauh kita dekatkan, dekat kita jauhkan, itu bisa ngubah intensitas emosi. Dan ini teman-teman, ini proven ya, ini teknik. Jadi tidak sekedar teoritis, tetapi benar-benar sudah kita praktekkan kepada ribuan orang. Ya, kalau di seluruh dunia pakar-pakar NLP mungkin sudah jutaan orang ya. Di kami sendiri beserta grup itu sudah ribuan klien kita menggunakan teknik ini. Nah, apa dampaknya kalau emosi berubah dari gambar ini ya? Mari kita lihat. Kalau emosi berubah maka fisiologi berubah. Fisiologi adalah mimik dan gestur. Ya. Kemudian juga perilaku kita berubah.